Legenda Tangkuban Perahu. Kutukan cinta di Tanah Parahyangan. Pada zaman dahulu, di Tanah Parahyangan yang hijau dan berkabut, hiduplah seorang wanita cantik bernama Dayang Sumbi. Ia tinggal sendirian di sebuah pondok kecil di tengah hutan, ditemani oleh seekor anjing setia bernama Tumang. Namun Tumang bukanlah anjing biasa. Ia adalah jelmaan dewa yang diutus untuk menjaga Dayang Sumbi yang berasal dari keturunan langit. Dayang Sumbi dikenal bijaksana, lembut, dan ahli menenun. Kain-kain tenunannya terkenal indah, seperti tenunan surga. Suatu hari saat sedang menenun di beranda, kain benangnya terjatuh ke jurang. Karena kesal dan ingin menguji takdir, Dayang Sumbi bersumpah, "Siapapun yang mengambilkan kainku ini, akan kujadikan suami." Tak disangka, Tumang yang mengambil kain tersebut. Meski terkejut, Dayang Sumbi menerima Tumang sebagai suaminya, meskipun ia adalah jelmaan anjing. Dari pernikahan gaib itu, lahirlah seorang anak bernama Sangkuriang yang tumbuh menjadi pemuda tampan dan kuat. Namun, Sangkuriang tidak tahu siapa ayahnya yang sebenarnya, karena Dayang Sumbi merahasiakan hal tersebut. Saat Sangkuriang remaja, Dayang Sumbi menyuruhnya pergi berburu rusa. Namun, hutan saat itu sepi. Ketakutan mengecewakan ibunya. Sangkuriang memutuskan untuk membunuh Tumang, anjing yang selalu menemaninya, dan membawa pulang hatinya. Saat Dayang Sumbi menyadari bahwa ia telah makan daging Tumang, ia sangat marah. Dengan amarah yang memuncak, ia memukul kepala Sangkuriang dengan centong nasi dan mengusirnya dari rumah. "Pergilah, kau telah membunuh ayahmu sendiri." Sangkuriang yang tidak tahu kebenaran, hanya bisa menangis dan berlari ke dalam hutan, terluka, baik fisik maupun batin. Bertahun-tahun berlalu, Sangkuriang tumbuh menjadi pria gagah dan sakti. Suatu hari, ia kembali ke tanah kelahirannya dan bertemu dengan seorang wanita cantik yang anggun dan menawan. Mereka berbicara, bercanda, dan dalam waktu singkat, mereka jatuh cinta. Wanita itu adalah Dayang Sumbi, yang tetap muda berkat darah kahyangannya. Ketika melihat bekas luka di kepala Sangkuriang, Dayang Sumbi terkejut dan berkata, "Ini anakku, anak yang pernah kukutuk, anak yang pernah kucintai." Namun Sangkuriang tidak tahu siapa dirinya. Ia terus memuja Dayang Sumbi dan memohon untuk menikah dengannya. Bingung dan terhimpit dilema, Dayang Sumbi tidak bisa menikahi anaknya. Maka ia mengajukan syarat mustahil. "Jika engkau ingin menikah denganku, bangunlah perahu raksasa dan danau besar hanya dalam satu malam, sebelum fajar menyingsing." Sangkuriang menerima tantangan itu. Dengan bantuan makhluk halus, ia memanggil badai, menggali lembah, membentuk danau, dan membangun perahu dari pohon-pohon besar. Namun ketika Sangkuriang hampir selesai, Dayang Sumbi panik. Ia memohon kepada para dewa membentangkan kain putih ke timur untuk menciptakan cahaya fajar palsu dan membangunkan ayam jantan untuk berkokok. Makhluk halus pun berhenti. Ketika Sangkuriang mengetahui bahwa ia telah ditipu, hatinya hancur. Dayang Sumbi akhirnya mengungkapkan bahwa ia adalah ibunya. Dunia Sangkuriang runtuh. Dengan amarah membuncah, ia menendang perahu raksasa itu ke sisi gunung hingga terbalik. Dari sanalah terbentuk Gunung Tangkuban Perahu, yang artinya perahu yang tertelungkup. Kini, di tengah kabut lembang, kadang terdengar suara angin berbisik seperti rintihan atau bayangan wanita berselendang putih yang berjalan di tepi kawah. Orang-orang bilang itu adalah Dayang Sumbi yang masih menangisi kutukan cintanya. Sedangkan roh Sangkuriang berkeliling di gunung mencari jawaban atas cinta yang tak pernah ia dapatkan. Pesan moral, legenda Tangkuban Perahu mengajarkan pentingnya bijaksana dalam berjanji, karena kata-kata bisa mengubah takdir. Kesalahan yang tidak dijelaskan dengan jujur dapat menimbulkan dendam, dan cinta tanpa arah bisa menghancurkan segalanya,